Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin nama aku Indah Suci Rahayu dengan NIM 23231057. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis peluang usaha dan bagaimana di sini kita akan membahas bagaimana analisis dari peluang dan ide dari wirausaha. Sebenarnya teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu analisis peluang usaha? Nah, di sini aku akan jelasin analisis peluang usaha itu merupakan proses identifikasi dan mengevaluasi peluang yang memungkinkan atau yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk membantu wirausahawan membuat keputusan yang tepat dan terukur dalam memilih dan menjalankan usaha yang menguntungkan. Lalu bagaimana sih langkah-langkah dalam analisis peluang usaha? Nah, langkah-langkah yang umum digunakan dalam melakukan analisis peluang usaha itu tidak terlepas dari yang pertama dengan mengidentifikasi minat dan bakat kita. Misalnya apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, dan apa yang membuat kita bersemangat. Kemudian kita juga harus menentukan target pasar. Siapa yang ingin kita layani, apa kebutuhan dan keinginan mereka, itu kita juga harus tahu. Lalu yang pastinya kita juga harus mempelajari pasar dengan melakukan riset untuk memahami tren, persaingan, dan peluang di pasar yang kita minati. Nah, selain itu juga kita tidak terlepas dari yang namanya analisis SWOT. Dengan melakukan analisis SWOT ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait dengan usaha yang akan kita jalani. Nah, kita juga pastinya akan melakukan evaluasi kelayakan dari usaha dengan menghitung proyeksi keuangan dan analisis kelayakan usaha kita. Nah, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk melakukan analisis dari peluang usaha. Antara lain itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT adalah alat yang sederhana dan efektif untuk mengidentifikasi bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan usaha kita. Lalu ada analisis PASTEL. Analisis PASTEL adalah alat yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat mempengaruhi usaha kita. Lalu ada juga analisis Five Forces. Analisis Five Forces adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kekuatan bagaimana tawar-menawar, kemudian kekuatan tawar-penawar pemasok, dan bagaimana ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, dan intensitas persaingan dalam industri kita. Nah, kalau kita lihat mengenai ide wirausaha, ada beberapa ide wirausaha yang dapat kita pertimbangkan di era saat ini. Bisa berupa bisnis online, yang mana bisnis online ini adalah bisnis yang dilakukan melalui internet. Biasanya ada banyak jenis bisnis online yang dapat kita jalankan. Kalau kita lihat sekarang ini ada toko online, dropshipping, affiliate, marketing, dan jasa online. Cuman yang lebih populer itu affiliate ya sekarang. Lalu bagaimana yang kedua itu adalah kita lihat dari segi makanan. Bisnis makanan dan minuman itu selalu diminati oleh semua orang karena orang selalu membutuhkan makanan dan minuman. Kita dapat membuka restoran mungkin, kafe, warung makan, atau bisnis catering. Lalu ada bisnis kreatif.
Bisnis kreatif ini merupakan bisnis yang memanfaatkan kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik dan menarik. Kita dapat membuka usaha di bidang seni, desain, musik, atau kerajinan tangan. Lalu bisnis jasa. Bisnis jasa merupakan bisnis yang menawarkan layanan kepada pelanggan. Ada beberapa jenis bisnis jasa yang bisa kita lakukan seperti jasa reparasi, jasa kebersihan, jasa salon, atau jasa konsultan. Ya, jasa konsultan. Lalu, bagaimana sih tips dalam memulai wirausaha? Nah, sebenarnya ada beberapa tips yang bisa kita lakukan dalam memulai sebuah usaha. Nah, apa aja sih tipsnya? Pastinya tidak terlepas dari yang namanya membuat rencana bisnis. Rencana bisnis adalah panduan yang akan membantu kita dalam memulai dan menjalankan usaha. Lalu mencari pendanaan. Kita dapat menggunakan pendanaan itu dari modal sendiri, meminjam uang dari bank atau investor atau teman, atau mencari pendanaan melalui crowdfunding. Lalu juga bangun tim. Jadi ketika kita membutuhkan bantuan, nah kita bisa tuh bangun tim yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang kita butuhkan. Lalu memasarkan usaha kita. Kita perlu memasarkan usaha kita kepada target pasar agar mereka mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, lalu beradaptasi dan belajar. Kita harus beradaptasi dan belajar karena dunia bisnis selalu berubah. Jadi kita perlu beradaptasi dan belajar hal-hal baru agar usaha kita terus berkembang dan berinovasi. Bagaimana dengan sumber daya untuk wirausaha? Pasti teman-teman bertanya tentang bagaimana sumber daya untuk wirausaha, dari mana kita dapatnya. Nah, sebenarnya ada banyak nih sumber daya yang tersedia untuk membantu kita dalam memulai usaha dan menjalankannya. Dari mana aja sih kita bisa dapat sumber daya? Yang pertama, kita bisa dapat sumber daya itu dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, lalu dari lembaga peminjam simpanan, lalu ada perusahaan modal ventura, inkubator bisnis, dan komunitas wirausaha. Jadi dari 5 ini kita bisa dapatkan sumber dayanya. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa analisis peluang usaha adalah langkah penting bagi wirausahawan untuk membuat keputusan yang tepat dan terukur dalam memilih dan menjalankan usaha yang menguntungkan. Dengan melakukan analisis yang cermat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, kita dapat meningkatkan peluang untuk menjadi seorang wirausahawan yang lebih sukses. Tapi teman-teman harus ingat bahwa kunci sukses dalam wirausaha adalah kerja keras, ketekunan, dan pantang menyerah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.